Shalom. Yang di rumah apa kabar? Ya, terima kasih kita masih di dalam pelayanan digital gathering kita. Dan saya senang kita semua masih tetap setia menyelesaikan rencana Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, mari tetap kuat. Pagi hari ini saya masih sharing bagi kita untuk kesempatan yang luar biasa di akhir bulan Juli ini. Dan saudaraku yang kekasih, satu hal kita sedang belajar untuk terus bertumbuh, mengenal Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Umat yang mengenal Allahnya akan semakin kuat dan bertindak. Situasi-situasi ini sangat, saudaraku yang kasih, membutuhkan iman yang kuat supaya kita bertindak mengatasi segalanya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pagi ini saya masih sharing bagi kita tentang reputasi Allah sebagai Raja. Dan secara khusus satu poin yang ingin saya bagikan bagi kita, yaitu reputasi Allah dalam kesetiaannya. Haleluya. Saya senang saudaraku mendapat tema khotbah yang luar biasa ini. Karena komitmen saya, saudaraku, secara pribadi, saya mau jadi orang yang setia. Bagaimana dengan saudara? Halo, ada amin? Kita semua mau jadi orang yang setia. Bilang orang di kiri kanan, jadi orang yang setia ya. Ma, pa, anak-anak bilang kepada papa dan mama ya, dan semuanya. Oke. Nah, saudaraku yang kekasih, mengawali renungan kita pagi hari ini saya ingin baca satu ayat bagi kita. Mazmur 145 ayat yang ke-13. Saudara bisa baca bersama saya, dikatakan demikian. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Amin. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Kingdom of God. Kita sedang bicara tentang kerajaan Allah. Dan dengar sekali lagi, saya ingin kasih tahu kepada kita semua, kerajaan Allah akan ada di bumi ini. Saya dan saudaralah yang dipilih untuk memerintah bersama dengan kerajaan Allah di bumi. Amin. Kita adalah anak-anak raja. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, karena itu siapkan dirimu untuk bersama dengan Kristus di muka bumi ini. Jangan buru-buru mati. Haleluya. Amin saudaraku, amin. Nah saudaraku yang kekasih, Tuhan setia. Itulah nama Tuhan kita. Yang hari ini kita belajar, saudaraku, Allah yang setia. Reputasi nama Tuhan adalah penuh kasih setia. Dan itu dibuktikan, saudaraku yang kekasih, dengan benar dikatakan dalam ayat tadi, penuh kasih. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Haleluya. Kesetiaan Allah terbukti, teruji oleh segala perkataannya dan segala perbuatannya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita belajar tentang kesetiaan Allah dalam kehidupan kita hari ini. Karena saudaraku yang kasih, ketika kita memiliki pemahaman dan akhirnya itu menjadi prinsip dalam kehidupan kita, bahwa Allah tetap setia dalam segala musim kehidupan kita, maka iman kita akan tetap kuat. Kita akan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Melewati berbagai musim-musim kehidupan ini. Kadang panas, kadang hujan. Kadang pasang, kadang surut. Kadang di gunung, kadang di lembah. Kalau saya dan saudara memahami dengan sungguh-sungguh, mengerti prinsip ini, dan mengetahui reputasi nama Tuhan yang dahsyat, bahwa Allah penuh dengan kasih setia, Allah setia, maka saya yakin saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, iman kita tetap kuat. Amin. Iman kita tetap kuat dan kita tetap mengucap syukur untuk menghadapi segala situasi dan kondisi. Kesetiaan itu, saudaraku yang kekasih, terukur dan teruji oleh waktu. Orang berkata, saudaraku, garis start memang baik, permulaan itu memang baik, tetapi yang menentukan garis akhir perjalanan kita, apakah finishing well atau tidak. Nah saudaraku yang kekasih, itu hanya terjadi, kita hanya bisa finishing well dalam kehidupan kita. Dengar saudaraku yang kasih, kalau kita mau setia sampai akhir. Haleluya.
kita mau setia sampai akhir, kita pasti finishing well. Karena firman Tuhan selalu berkata, barang siapa setia sampai akhir, barang siapa menang sampai akhir. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, karena itu kita belajar untuk setia sampai akhir dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita ikuti dalam kehidupan kita adalah Allah yang setia. Nah, saudaraku yang kasih, sebelum lebih jauh saya sharing firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku yang kasih, kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai adalah berpegang teguh pada janji, pendirian dan sebagainya, patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang dijalankannya. Jadi kesetiaan itu adalah orang yang berpegang teguh pada janji, pada pendirian, orang yang patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya. Itu setia, kesetiaan, saudaraku. Sementara dalam perjanjian lama kata kesetiaan itu ditulis dengan kata emunah, yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Kalau dalam perjanjian baru ditulis pistos, pistos, yang artinya dapat atau layak dipercaya, pengikut atau penganut. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dari kata definisi kata kesetiaan ini, maka saudaraku yang kekasih, Allah kita, reputasi namanya adalah Allah yang setia, yang berpegang teguh pada janjinya, yang tidak tergoyahkan dan layak untuk dipercayai. Katakan amin. Haleluya. Jadi Allah yang saya dan saudara layani, Allah yang saya dan saudara ikuti hari ini dengan adalah Allah yang setia, yang berpegang teguh pada janjinya, yang tidak tergoyahkan. Haleluya. Dan layak untuk dipercaya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bagian pertama yang kita akan belajar pagi hari ini adalah kesetiaan Allah adalah sifat dan teladan Allah. Dalam Ulangan 7 ayat 12 dikatakan, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kesetiaan Allah untuk menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan umat pilihannya, dengar baik saudaraku yang kasih, itu diikrarkannya dengan sumpah. Jadi tidak main-main saudaraku yang kekasih. Siapa yang bisa lebih tinggi dari Allah? Kalau orang sumpah jabatan itu atas nama Tuhan, demi Allah saudaraku yang kasih. Kalau Allah bersumpah, dia sudah yang paling tinggi. Berarti saudaraku yang kasih, ketika saya renungkan ayat ini, luar biasa saudaraku. Untuk membuktikan kesetiaan Allah, untuk menunjukkan kesetiaan Allah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah mengikrarkannya dengan sumpah. Allah membuktikan kesetiaannya kepada umat pilihannya dengan sumpah. Dan saudaraku yang kekasih dengar, bahkan kesetiaannya itu saudaraku yang kasih sampai turun temurun. Bahkan ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur dikatakan sampai 1000 angkatan. Haleluya. Kita sudah berapa angkatan? Dengar, kasih setia Tuhan tetap berlanjut dalam hidup kita. Amin. Makanya Mazmur 100 ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, saya ingin buktikan kepada saudara kebenaran-kebenaran firman Allah yang patut kita percayai dan kita yakini dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Allah yang setia. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, setelah zaman Nuh, saudaraku yang kasih, Allah berjanji dengan menempatkan busur pelangi, saudaraku yang kasih, untuk membuktikan janjinya, saudaraku yang kasih. Lalu saudaraku yang kasih, setelah itu, setelah zaman Nuh, Allah tertarik kepada satu keluarga yang bernama Abraham. Kepada Abraham Allah berjanji untuk memberkati dia, saudaraku yang kasih. Haleluya. Abraham dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim
untuk menunjukkan kasih setianya. Haleluya. Keluarga Victory Life Community dengar, halo yang di rumah. Allah sedang memilih keluargamu untuk menunjukkan kasih setianya dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Karena bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Teriakan amin dari rumah. Haleluya. Allah ketika ingin menunjukkan kasih setianya, Dia temukan satu keluarga, keluarga Abraham. Dan Abraham dipanggil keluar. Lalu Abraham diberikan janji-janji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tentu saudara tahu kisah tentang Abraham dalam perjalanannya. Namun dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 11, di sana ditulis, karena iman ia juga Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena Abraham menganggap Dia Allah yang memberikan janji itu apa saudara? Setia. Haleluya. Abraham membuktikan bahwa Allah setia akan janji-janjinya. Saudara perhatikan, sekalipun Abraham terbatas dalam usia, tapi dia sudah dengar janji Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Sekalipun kondisinya terbatas, tetapi Allah, Abraham tetap percaya Allah setia. Mungkin hari ini kondisimu sedang terbatas. Mungkin engkau pikir, Pak John kotong sutua nih bisa apa Aduh Pak John kotong begini bagaimana. Dengar, saya mau kasih tahu saudara, Allah setia akan janjinya. Kalau Dia sudah panggil saudara, maka Dia akan genapinya. Haleluya. Makanya saudaraku, Abraham tetap kuat bersama dengan Sarah. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena dia tahu Allah yang setia. Ya, walaupun saudaraku Abraham sempat error, ya, ada sedikit erorisme, saudara. Dalam perjalanan menanti janji Tuhan 25 tahun, saudaraku yang kasih. Abraham sempat error. Ya, ada Ismail di sana. Tapi apakah keeroran Abraham membuat Allah tidak setia? Tuhan bilang, lu nih model begini, ini besu janji lu malusan percaya, ini biar sudah. No, haleluya. Allah tetap setia dengan memberikan Ishak. Haleluya, anak perjanjian itu. Keeroran Abraham, dengar, tidak membuat kasih setia Allah berkurang dalam hidupnya. Tidak membuat Allah yang setia itu tidak memenuhi janjinya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam perjalanan kehidupan kita, dengar, Allah setia. Dia tidak pernah menyesal kasih karunia dan panggilan dan pilihannya bagi hidup saya dan saudara. Bangkit lagi kawan, kuat lagi kawan, maju lagi. Karena kesetiaan Tuhan tidak berubah. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada situasi saya dan saudara. Beri tepuk tangan dulu yang di rumah, yang di studio. Haleluya. Allah setia, saudaraku yang kekasih. Bahkan karena kesetiaan Allah itulah Abraham mau mempersembahkan Ishak. Saudara bayangkan anak satu-satunya. Saudaraku yang kasih, Abraham bisa curiga sama Tuhan. Tuhan, masa Tuhan janji Tuhan suruh saya persembahkan. Abraham bisa curiga, tapi saudara lihat, Abraham tahu Tuhan itu setia. Kalau engkau setia, dengar, kalau engkau percaya Tuhan itu setia, Dia akan melakukan yang luar biasa dalam hidupmu, saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, keterbatasan Abraham, bahkan ketidaksetiaan Abraham tidak menghalangi Allah yang setia itu untuk menggenapi janjinya. Lalu lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Dan saudara tahu, di zaman Yakub, saya baca satu ayat buat saudaraku yang kekasih. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, di samping Yakub. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Haleluya, amin.
Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. VLC dengar, engkau akan seperti debu tanah banyaknya. Haleluya. Dan olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yes. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu bukti Allah yang setia. Haleluya. Saudara, Yakub lari dari rumah karena baru saja clash dengan kakaknya. Gara-gara saudaraku yang kasih, Yakub tipu. Saudara bisa bayangkan? Ini Yakub dia tipu saudaraku yang kasih. Lalu saudaraku yang kekasih dia tipu jadi Esau untuk dia dapatkan hak kesulungan. Singkat cerita saudaraku yang kekasih, lalu ketahuan. Dan Esau marah besar. Lalu karena Esau marah besar saudaraku, Yakub lari. Dan dalam kegalauannya, haleluya, Yakub betul-betul tidak tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan. Tapi saudara lihat, malam itu ketika di tengah perjalanan dia tidur saudaraku di Betel, Tuhan datang dalam mimpinya. Dan ayat itu, haleluya saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Yakub mendapat pernyataan Tuhan dalam mimpinya bahwa Allah menyatakan kesetiaannya dengan melanjutkan perjanjian yang pernah disampaikan kepada kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak. Sekarang janji itu tetap kepada Yakub. Walaupun Yakub buat salah, kesalahan Yakub tidak mengurangi janji setia Allah. Karena Allah adalah setia, saudaraku yang kasih. Saat Yakub lari dari rumah ke dalam situasi yang tidak menentukan, kesetiaan Tuhan, saudaraku yang kekasih, membuktikan bahwa dia sudah berjanji dan dia pasti menggenapinya. Kesetiaan Tuhan sangat penting untuk kita pegang erat dalam hidup kita yang tidak menentu dan situasi yang selalu berubah hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita pelajari dalam kehidupan kita, itu akan menjadi dasar yang kokoh untuk melangkah dengan pasti dan tak tergoyahkan melewati situasi-situasi yang mungkin sedang membuat saya dan saudara sedang galau. Kalau hari ini engkau sedang galau, dengar firman Tuhan. Satu waktu kami staf berdoa, saudaraku yang kasih, Roh Kudus bicara kepada kami, ada firman Tuhan. Karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Maka saudaraku yang kasih, dengar, saya dan saudara sedang memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan dalam hidup ini. Karena itu saudara dengar, Allah setia dalam kehidupan saya dan saudara. Kesetiaan Allah, dengar, akan membawa saya dan saudara mencapai tujuan kita. Itu yang dialami oleh Yakub. Sekalipun dia sempat buat salah tak kemarin saudaraku, lalu lari dalam kondisi galau, dalam kondisi tidak menentu. Tapi dengar saudaraku yang kasih, ketika dia dengar ada firman Tuhan, janji Tuhan, kesetiaan Allah, Yakub bangkit saudaraku dan persembahkan mezbah, bangkit memuji Tuhan karena dia berkata, aku akan mencapai tujuanku karena Allahku adalah Allah yang setia. Saya dan saudara akan mencapai tujuan kita karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Lalu saudaraku yang kekasih, setelah Yakub beratus-ratus tahun kemudian, Yakub kemudian ke Mesir gara-gara Yusuf. Lalu saudaraku, Yusuf setelah di Mesir, selesai itu saudaraku, bangkit lagi Musa. Setelah beratus-ratus tahun saudaraku yang kasih, umat Israel dalam penderitaan yang parah di Mesir. Saudaraku yang kekasih, Tuhan masih setia. Halo, ada amin? Dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.
Karena itu saudaraku yang kasih, Tuhan lihat ada Musa, yang Tuhan akan lanjutkan janji setianya kepada umat Israel yang sudah banyak di Mesir. Saudaraku yang kasih, Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Selanjutnya, next, ayat 7 dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, di Mesir beratus-ratus tahun setelah Yusuf meninggal, saudaraku yang kasih, bangsa Israel tambah banyak dan mereka dijajah dalam penderitaan. Saudaraku, mungkin hari-hari itu tidak ada firman Tuhan sama sekali. Tiba-tiba saudaraku yang kasih, kepada Musa Tuhan berkata, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan sudah pilih umat Israel. Dari semula Tuhan sudah pilih. Karena itu saudaraku, Allah melanjutkan janjinya. Saya senang dengar baca ayat ini. Kenapa saudaraku? Ternyata dalam penderitaan bertahun-tahun, Allah tidak tutup mata melihat Israel. Haleluya. Kalau engkau sedang mengalami tekanan bertahun-tahun, bilang, Pak Esur terlalu lama kotong begini. Dengar, mata Tuhan sedang memandang kepada engkau. Tinggal tunggu waktu, Allah akan menyatakan segala rencananya. Karena dia Allah yang setia. Kepada Musa Allah berfirman. Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, Tuhan setia dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, sekarang Musa. Selesai Musa, saudaraku yang kasih, Musa memimpin bangsa Israel sampai ke Kanaan. Di Kanaan, saudaraku yang kekasih, Yosua kemudian saudaraku membagi-bagi daerah tanah Kanaan, memberikannya kepada seluruh kaum Israel. Dan saudaraku yang kasih, setelah di Yosua, bertahun-tahun Yosua menyaksikan Allah yang setia. Makanya saudaraku dalam Yosua 21 ayat 45, Yosua berdiri di pidato akhir kehidupannya. Dia katakan demikian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa saudara? Wow, saya dengar dari rumah luar biasa. Oh, semua yang baik yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara, kepada VLC, kepada keluargamu, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua bersaksi. Dengan mata kepala dia melihat perjalanan bangsa Israel. Karena itu dia berdiri. Makanya saudaraku dengan tegas, dia berkomitmen, saudaraku yang kasih. Yosua berkomitmen untuk tetap percaya. Karena Tuhan membuktikan kesetiaannya digenapi. Yosua kemudian berkomitmen di ayat 24, pasal 24 ayat 15 dikatakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua yang menyaksikan kesetiaan Allah dalam perjalanan hidupnya, berdiri dan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keluarga Victory Life Community, saya yakin perjalanan kehidupan kita sudah panjang. Amin. Kita sudah saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam seluruh pemeliharaan kehidupannya bagi saya dan saudara. Hari ini 26 Juli 2020. Mari kita tetap berkomitmen. Aku dan seisi rumahku
akan beribadah kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kasih, karena itu jemaat bikin tiap hari Rabu. Di rumah-rumah ada ibadah. Ibadah komunitas. Saudara jangan main-main, jangan anggap sepele. Saya percaya saudaraku, ini bagian pengarahan yang Tuhan sedang berikan bagi kita melalui para penatua. Kenapa saudara? Untuk melihat Allah yang setia itu akan berperkara dalam kehidupan saya dan saudara. Setelah Yosua, saya terus akan buktikan kepada saudara. Lalu datang kepada Raja Daud. Apa yang Raja Daud tulis? Mazmur 37 ayat 25. Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang percaya katakan amin. Mazmur 112 juga ayat yang kedua dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Dengar saudaraku yang kasih, kalau engkau berkomitmen seperti Yosua berkomitmen, aku dan seisi rumahku akan setia dan beribadah kepada Allah, maka Allah akan buktikan kesetiaannya. Daud menuliskan, dahulu aku muda, sampai sekarang aku tua, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Karena itu dengar saudaraku yang kasih, kalau engkau tetap hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Ini terbukti saudaraku, bukan hanya di zaman Daud. Pada tahun 1800-an saudara dibuat penelitian. Ini Pak John sudah pernah khotbah bagi kita. Kepada dua keluarga. Satu keluarga Jonathan Edwards dan satu keluarga Max Jukes. Saudara lihat, dua keluarga ini dibuat penelitian. Jonathan Edwards itu hamba Tuhan, tak hidupnya takut akan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan dia penginjil hebat di zamannya. Berbeda saudaraku yang kekasih dengan Max Jukes itu. Orang ateis yang tidak kenal Tuhan, bahkan yang menghina Tuhan. Saudara tahu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 25, Mazmur 112 ayat 2 itu digenapi. Kita lihat catatannya. Hasil keturunan Jonathan Edwards, orang yang takut akan Tuhan, dikatakan mempunyai 1000 lebih keturunan. Haleluya, janji Tuhan 1000 angkatan. 13 orang jadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih jadi senator Amerika Serikat, anggota DPR, 30 orang jadi hakim, 100 orang jadi pengacara, 75 orang jadi perwira militer, 100 orang jadi pendeta, 60 orang jadi penulis terkenal, penulis buku terlaris, saudaraku yang kasih. 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi, pemuka masyarakat termasuk menjadi gubernur. 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat. Wow, keturunan orang benar akan memerintah bumi. Itu janji setia Tuhan, haleluya. 65 orang jadi dokter, 135 orang editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih jadi misionari. Wow, luar biasa saudaraku, ini kebenaran. Apa yang terjadi dengan Max Jukes, saudara? Orang ateis yang tidak takut Tuhan, yang tidak takut Tuhan. 310 mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. Saudara lihat, 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Terus, oke, kira-kira itu catatan saudaraku yang kasih. Itu di zaman tahun 1800. Tapi ada juga di zaman saudaraku yang kasih, tahun 2000. Saya pinjam kesaksian. Mohon maaf Oma Is. Saya sangat diberkati dengan kehidupan Oma. Di usia 35 tahun, suami tercinta meninggalkan Oma. Orang bilang kalau ayah mati, kehilangan hormat, kehilangan harga. Di usia yang masih sangat muda, Ibu Merce, Ibu Linda, Bapak Sony, Bapak Ois, Ma Oin mungkin masih sangat kecil. Ibu Merce baru SMA, baru mulai kuliah. Harapan seolah-olah pupus. Mungkin saya yakin Oma Is seperti burung yang patah sayap. Mungkin orang-orang di luar bilang bosan susah jadi apa-apa lah. Saudaraku, tapi saudara lihat hari ini. Di ulang tahun yang ke-76, seorang
Ibu Iskandarina Pelokila bisa duduk dikelilingi orang-orang yang luar biasa. Oma sangat diberkati. Keturunan orang benar. Haleluya. Luar biasa. Ya, salah satu anak perempuan Oma calon wali kota. Ya, itu luar biasa. John Edwards punya anak calon senator. Betul ya, salah satu. Itu luar biasa, saudara. Saudara lihat. Padahal di rumah Oma Is dulu, saya dengar menantunya cerita, saudara. Ada persekutuan doa. Betul ya Pak John? Ada kakidian di rumahnya. Saudara tahu rumah Obed Edom diberkati gara-gara ada mesbah di sana. Rumahmu akan diberkati kalau ada kakidian di rumahmu. Bangun mesbah di rumahmu, saudaraku. Allah setia. Dia akan genapi janji firman-Nya dalam hidup kita. Terbukti, saudaraku yang kasih, terbukti. Karena itu, saudaraku, mari kita percayai Tuhan. Yesus korban yang setia. Sampai kepada Yesus. Janji akan keselamatan, pemulihan umat manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa pun, Tuhan setia untuk tetap menggenapinya. Saudaraku yang kekasih, bahkan Allah yang setia tetap pada rancangan awalnya untuk menjadikan manusia berkuasa di bumi. Wahyu 1 ayat 5, saudaraku, saya sampai pada akhirnya. Dan dikatakan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Haleluya, Tuhan kita saksi yang setia, amin. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6, saudaraku yang kasih. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kesetiaan Allah tidak hanya diikat dengan sumpah, tetapi dengan mengorbankan Kristus sampai mati di kayu salib. Menggantikan semua dosa saya dan saudara, melepaskan kita oleh darahnya, sehingga membenarkan kita seperti tidak bersalah apapun. Saya dan saudara telah dibenarkan oleh kasih setia Tuhan dengan kematian Kristus. Kesetiaan Allah telah melayakkan saya dan saudara menjadi anak-anaknya untuk bisa bersekutu lagi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengannya, dan olehnya kita boleh memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, dan mengembalikan posisi kita, ini yang dahsyat luar biasa, sebagai yang berkuasa di bumi. Katakan amin. Kesetiaan Allah dari mula, saudaraku, ingin menjadikan saya dan saudara raja-raja yang memerintah di bumi, saudaraku yang kasih. Menjadikan kita anak-anak kerajaan. Kesetiaan Allah memberikan jaminan bagi saya dan saudara untuk tetap bertekun dalam persekutuan hidup, dalam ikatan persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan. Akhirnya, saudaraku yang kasih, kesetiaan Allah dan kesetiaan saya. Kesetiaan Allah membuka kesempatan bagi saya dan saudara untuk menunjukkan kesetiaan kita dalam iman percaya kita masing-masing. Ketika Alkitab memberikan bukti, tadi saya sudah tunjukkan dari Abraham sampai Daud, saudaraku. Bahkan sampai hari ini di tahun 2000, kita masih saksikan kesetiaan Allah. Bahkan dalam hidup saya dan saudara secara pribadi, di 26 Juli 2020, saya yakin, saudaraku yang kasih, Allah masih tetap setia memelihara kehidupan kita. Bahkan sampai seluruh rencananya digenapi atas hidup saya dan saudara. Alkitab membuktikan dan itu adalah kebenaran. Artinya memang Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai kita dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, dengar, Allah siap menolong saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang setia dalam kehidupan kita. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan di sana, saudaraku yang kasih. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saya garis bawah, saya kasih tebal beberapa kata di sana, dikatakan Ia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Ketika kita mau belajar untuk setia menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, Allah siap jadi coach bagi kita. Allah siap mementor kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Dia akan melengkapi kita. Apa-apa yang masih kurang dalam hidup kita, Allah akan lengkapi. Dia akan meneguhkan kita. Saat kita rasanya pingin mundur, saat kita rasanya pingin lari, dengar, Allah akan meneguhkan saya dan saudara. Dia akan memberikan kita motivasi dan dorongan untuk menguatkan kita supaya kita terus maju menyelesaikan rencananya. Bahkan Allah mengokohkan kita setiap kali kita berhasil keluar menjadi pemenang ketika melewati berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin coach kita, Allah yang setia, akan membawa kita kepada finishing well dalam kehidupan kita. Allah yang setia memberikan kita kekuatan untuk tetap setia, baik dalam iman maupun dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, karena itu hari ini sedang dicari, saudaraku, wanted, the faithful man. Haleluya. Halo keluarga Victory Life Community. Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Siapa yang menemukan? Sedang dicari, saudaraku yang kasih. Sedang dicari suami yang setia, sedang dicari istri yang setia, sedang dicari karyawan yang setia, sedang dicari staf yang setia, sedang dicari jemaat yang setia, sedang dicari penatua yang setia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan sedang mencari orang yang setia. Tantangan dalam kehidupan kita boleh ada, persoalan boleh ada dalam hidup ini, saudaraku yang kasih. Tapi dengar, mari kita tetap setia. Karena 2 Timotius 2 ayat 11 berkata, saudaraku yang kasih, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun dengan Dia, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia, jadi raja-raja. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Tetapi, baca sama-sama saya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia setia dalam segala perbuatannya. Dia setia dalam segala perkataannya. Dan saya mau yakinkan umat Tuhan Victory Life Community pagi hari ini, engkau sedang menyembah Allah yang setia. Engkau sedang mengikuti Allah yang setia. Engkau sedang melayani Allah yang setia. Karena itu setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah kecewakan engkau. Polikarpus ketika menghadapi penggorengan, dia ditantang untuk menyangkal Tuhan, menyerahkan imannya. Polikarpus berkata, sejak aku ikut Tuhan, belum pernah kulihat Tuhan mengecewakan aku. Karena itu hari ini pun aku tidak mengecewakan Dia. Dengan penuh keberanian Polikarpus melangkah menuju penggorengan. Hari ini dengar, dalam situasi-situasi seperti ini, dibutuhkan saya dan saudara sebagai orang-orang yang setia. Masihkah engkau setia berdoa? Masihkah engkau setia bersekutu dengan Tuhan? Masihkah engkau setia baca firman Tuhan? Masihkah engkau setia bersekutu dengan saudara-saudaramu seiman? Masihkah engkau setia? Haleluya. Biar kita renungkan kebenaran ini dalam hidup kita. Dia Allah yang setia.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan. Engkau sudah nikmati kasih setia dari kebaikan Tuhan. Nah, habis di hidup. Haleluya. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari umat Tuhan, ini perenungan kita siang ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Mari seisi rumah gandeng tangan, kita sembah Dia. Betapa lihat Tuhan pelihara hidupmu. Dengar, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Haleluya. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Biar ini komitmen kita di hadapan Tuhan, Allah yang setia. Amin Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, telah kulihat. Amen. Jemaat, mari lihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Jemaat yang kekasih, keterbatasan Abraham tidak mengurangi kasih setia Tuhan. Bahkan keerorannya, kesalahan Abraham tidak mengurangi kesetiaan Tuhan. Yakub, Musa, Daud, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Lihat Tuhan yang hidup, Allah yang setia. Dia ada di dalam rumahmu, Dia ada di dalam hidupmu. Dia yang berjanji, Dia pasti menggenapinya. Kalau hari ini jemaat Tuhan, engkau sedang mengalami hal-hal tadi seperti yang saya ucapkan tadi. Mungkin engkau sedang di posisi Abraham, mungkin engkau sedang di posisi Yakub, mungkin engkau seperti Yosua, mungkin engkau seperti Daud, atau apapun kondisimu. Dengar, Dia tetap Allah yang setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia setia dalam segala perbuatannya, dan penuh kasih setia dalam segala perkataannya. Dia pasti akan menggenapinya dalam hidup saya dan saudara. Mari mengucap syukur kepada Tuhan.
bertelut di kaki Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kami sudah lihat kebaikan-kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama ini. Kami lihat Allah yang setia menyertai kami sampai di 26 Juli 2020. Kami komitmen untuk tetap setia. Tetap setia sampai akhir. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Tetap setia sampai akhir. Salam